Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwata illa billahil azim. Hadirin para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun berada, tentu dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada tahun ini Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan Allah kesempatan, dan Ramadan merupakan anugerah yang besar bagi kita semua hadirin. Allah berikan kita kesempatan berjumpa, bertemu dengan Ramadan. Kita tahu Ramadan merupakan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan syahrul mubarakah, bulan rezeki. Ada juga yang mengatakan bulan pembakaran, ada juga yang mengatakan bahwa bulan penuh dengan pengampunan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Hadirin para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun berada, di bulan Ramadan itu merupakan bulan turunnya Al-Quran. Unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan melalui Jibril dan disampaikan Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi menyampaikan kepada kita umatnya. Dan kita semuanya tahu bahwa Al-Quran itu merupakan bahan bacaan pokok bagi umat Islam. Kalau kita tahu Al-Quran itu merupakan bahan bacaan pokok bagi kita semua, maka kita boleh dikatakan wajib untuk membaca Al-Quran itu. Dan membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah Al-Quran, kaidah ilmu Al-Quran. Itu ilmu tajwidnya. Kata Allah, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu sesuai dengan tartil, itu sesuai dengan hukum-hukumnya. Ada hukum tajwid, ada makhrijul huruf. Maka apalagi kita selaku imam, ketika kita menjadi imam sholat, maka bacaan kita itu harus fasih, harus sesuai dengan ilmu tajwid, harus sesuai dengan makhrijul hurufnya. Dan kita membaca Al-Quran itu ketika kita menjadi imam adalah kita mempergunakan alat atau seni. Sehingga dengan seni kita membaca Al-Quran itu, maka makmum kita yang berada di belakang hadirin merasa tenang, nyaman, dan enak ketika kita membaca Al-Quran itu. Dan mereka merasa betah tak kala kita membaca Al-Quran itu. Nah hadirin para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan hal yang sangat luar biasa kepada kita. Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang istimewa, ada orang yang sangat istimewa tak kala orang itu suka membaca dan mengajar Al-Quran. Sampai Rasulullah bersabda, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasulullah, orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang suka mengajar Al-Quran. Rasulullah memberikan kepada kita hadirin, ternyata tak kala kita ini suka mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, baik itu kita mengajarkan dari alif, tak kala dia tidak bisa sama sekali, apalagi kita mengajarkan tilawah dan lain sebagainya, maka kita termasuk orang-orang yang khairukum, orang-orang yang terbaik. Jadi kita jangan merasa malu tak kala kita menjadi seorang guru Al-Quran, guru ngaji lah bahasa kita dulu kan. Itu Rasulullah mengatakan orang yang terbaik Anda itu. Yang kedua, siapa lagi? Orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran kepada siapapun yang membutuhkan untuk diajarkan, termasuk yang remaja, kata Rasul, adalah dia adalah orang yang terbaik. Khair, kata Rasulullah. Ada itu khair. Nah hadirin para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun kita berada, ada syafaat tentunya tak kala kita suka membaca Al-Quran itu. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi setiap hari kita one day one juz, minimal setelah habis sholat terserah berapa halaman yang kita dapat, paling tidak ada syafaat satu. Yang syafaat, orang yang suka membaca Al-Quran dia akan mendapat ketenangan jiwa,
dia akan mendapat kenyamanan jiwa. Itu satu. Yang kedua, dia akan mendapat kebahagiaan. Yang ketiga, dia akan mendapat bahwa Allah akan selalu mengiringi orang itu. Yang keempat, bahwa orang yang suka baca Al-Quran di rumah itu, zuyyinu buyutakum biqiraatil Quran, kata Rasulullah. Hiasi rumahmu itu dengan suka membaca Al-Quran. Maka rumah-rumah yang sering dibaca Al-Quran, rumah itu punya aura, punya nilai-nilai yang sangat luar biasa di rumah itu. Yang kelima, orang yang suka membaca Al-Quran, tak kala dia berada di alam kubur nanti, ketika datang dua malaikat, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Saya adalah temanmu, wahai almarhum. Malaikat mengatakan, minggir. Apa kata seorang yang tampan tadi? Saya tidak akan pernah berlari daripada orang ini, almarhum. Kenapa? Dia adalah teman saya. Silakan wahai malaikat, kau ingin menanyakan kepada dia, tapi saya tidak akan pernah berlari daripada dia, akan tetap menerus menemani dia. Yang terakhir, yang keenam, ternyata syafaat orang yang suka baca Al-Quran ketika di hari kiamat nanti, apa yang terjadi? Orang yang suka baca Al-Quran itu, dia akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Di samping Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, dia akan mendapat perlindungan. Nah, hadirin para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun kita berada, semoga kita akan suka membaca Al-Quran itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.